Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Masih dengan cerita yang sama yang berjudul Sate Gagak. Mari kita simak ceritanya. Pagi itu aku mengambil 2 tas besar. Satu aku isi dengan pakaian, satu lagi menjejali dengan tumpukan uang. Mengunci semua pintu, lalu melajukan mobil menuju kampung halaman untuk sementara waktu mencari ketenangan. Hanya meninggalkan pesan pada seseorang yang bisa aku percaya. Dia yang aku suruh mencari orang pintar, memberitahu kalau aku harus pulang kampung untuk meninjau pembuatan rumah di sana. Di perjalanan sempat singgah untuk sekedar makan, namun sepanjang perjalanan serasa ada yang membuntuti. Apa hanya pikiran parnoku saja? Bagaimanapun setelah mimpi semalam aku tetap harus waspada. Di sela makan juga teringat akan ritual yang tetap harus aku lakukan. Tapi sedikit tenang karena malam purnama masih bulan depan. Pesan nasi pakai ayam bakar, minumnya es jeruk mbak, kataku pada pelayan warung. Iya mas, ditunggu sebentar, jawabnya. Tidak berapa lama hidangan itu pun tiba, ayam bakar madu kesukaanku. Saat ingin menggigit paha ayam, di sampingku sudah duduk wanita yang berwujud hitam gosong sama seperti paha ayam yang di tanganku. Perlahan aku menoleh, melirik ke arahku, lalu menatapku tanpa berbicara. Simbok, kataku terkejut. Seluruh badannya hangus terbakar. Bahkan sisa asap masih terlihat keluar dari tubuhnya. Hanya hembusan angin putih yang keluar dari mulut saat dibuka. Aku letakkan makanan itu lalu meminum es jeruk yang aku pesan. Saat kembali menoleh ke arah sana tadi, dia telah menghilang. Kenapa semua meneror hidupku? Tanyaku dalam hati. Melihat ayam bakar di depanku bikin rasa makan seketika hilang. Yang terbayang justru Simbok yang hangus. Membayarnya lalu kembali melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Beberapa kali panggilan masuk dari Surti aku abaikan. Serasa muak dengan semuanya. Apesnya lagi saat mengantri bensin di sebuah pom, mataku memandang laki-laki yang bernama Tommy, suami dari Nurhayati. Ingin rasanya mencelakainya di sana, menentangnya duel sebagai laki-laki. Tetapi ada sebuah larangan dalam hati, masih memiliki sedikit belas kasihan padanya. Tanah itu sudah mulai digarap, pondasi besi dan rangka rumah sudah terdiri. Sekat tanah yang dibuat oleh galian pun sudah dikerjakan oleh tukang. Beberapa orang masih sibuk mengerjakan di sore ini. Namun di sana tidak terlihat Pak Sarwadi. Kula nuwun, salamku mengetuk pintu rumah Pak Sarwadi. Monggo, silakan, suara wanita menjawab dari dalam. Pintu dibuka dan terlihatlah Nurhayati dengan tatapan yang sedikit sayu. Senyumnya menghias walau terlihat basa-basi. Bapak wonten Dek Nur? Tanyaku. Oh, bapak nembe kesah tumbas material mas, dereng wangsul. Monggo ditenggo rumiyin, jawabnya mempersilahkan aku masuk. Dengan duduk di ruang tamu sambil menunggu, ia pun pergi ke dalam. Tidak berapa lama Dek Nur keluar membawakan secangkir kopi dan duduk menemaniku ngobrol. Pembicaraan kami seadanya. Apa yang aku tanyakan, dia hanya menjawab dengan seperlunya dengan sopan. Memang gadis pujaan hati, batinku membisiki nakal. Sambil menyeruput kopi dan menemani rokok yang ditemaninya membuat suasana hati ini tenang, bisa memedamkan peristiwa yang sedang aku alami. Lah Mas Tommy ten pundi nggih? Tanyaku basa-basi.
Pabrik kayu lapis mas, jawabnya dengan menunduk. Wah gajiane yuk pinten niku, nopo cukup damel kebutuhane Dek Nur, jawabku dengan mengejeknya. Jih lumayan mas, dipas-paski mawon, jawabnya dengan raut muka agak tidak suka. Pembicaraan itu terus mengalir sampai aku memberikan uang 5 juta padanya. Tujuanku hanya mengambil simpatinya, merebut hatinya dengan hartaku. Meski awalnya dia menolak, tetapi karena aku memaksa agar bisa dipergunakan jika perlu, akhirnya Nur pun menerimanya. Melihat cara berpakaian yang sedikit kedodoran mengundang mataku untuk nakal. Namun ketika memperhatikan perutnya yang membesar itu, muncul rasa melas melihat lagi. Mengubur rasa tidak akan semudah mengubur harapan. Terkadang memperhatikan senyum meski menangis dalam hati ketika masih mengharap cinta yang tak pernah tersentuh. Dengan kecanggungan obrolan ini, kami kembali diam menyelimuti. Dia hanya tertunduk menyembunyikan wajahnya. Aku yang hanya terus menatap tanpa berucap. Malu terlihat gelagat itu, sampai suara sepeda motor Pak Sarwadi terdengar. Wela wis ket mau mas, tanya Pak Sarwadi. Ji Pak Sar, sak petoro niki, jawabku. Sak kecake mas, tak ngontrol sing mudhunke material, imbuhnya. Ji Pak Sar monggo, kataku. Pak Sarwadi hanya meletakkan helm lalu kembali keluar untuk mengecek kembali bahan bangunan yang mau dibongkar. Aku yang tetap duduk di sini masih sangat betah karena ditemani wanita yang kini menatapku. Dek Nur, kulo ajeng senjang. Aku membuka omongan. Senjang nopo mas? Dengan suara lembut. Pun dangu nek kulo niki remen kali Dek Nur, ucapku memberanikan diri. Jih mas, kulo pun ngertos kok, jawabnya. Sungguh ungkapan yang seakan menyumbat mulutku dan tidak bisa berucap apa-apa lagi. Karena dia selama ini tahu tentang rasa yang selalu aku pendam. Namun dari mana Nurhayati dapat menerka jawaban itu? Aku terlalu terlihat jika sejauh ini menyembunyikan perasaannya. Makin berdebar terasa dalam hati antara senang dan juga kaget. Lah kok Dek Nur ngertos toh? Kini aku balik bertanya. Jih ngertos kawit riyin, kan Mas Bambang sopan ugi sae kalian kulo, jawabnya dengan muka memerah. Yo nanging wis duweke uwong, ucapku menyindir. Maksud Mas nopo nggih? Tanyanya mendengar pertanyaanku. Aku menunggu awakmu dadi duwekku, kataku sambil berdiri. Lalu aku meninggalkannya terdiam dalam duduk, melangkah keluar untuk melihat suasana di luar sore. Dengan ucapku tadi pasti akan jadi pertimbangan buat Nurhayati, karena aku saat ini sudah memiliki segalanya dibandingkan dengan Tommy sialan itu. Karena hari sudah menjelang malam dan di sini pun tidak ada tempat untuk tidur, mau menginap di rumahnya Pak Sarwadi pun sangat sungkan, takut merepotkan. Mencari hotel di kota terdekat adalah menjadi gagasan pikiran ini, agar bisa beristirahat juga tenang dalam bersantai. Kumandang azan maghrib terdengar. Di saat surup inilah aku mulai menuju kota. Menelusuri jalan yang mulai gelap di tepian sawah-sawah, mulai meremang terlihat. Arakan burung terlihat bergerombol dari kejauhan beranjak pulang. Sedikit memberi kesan indah dan selintas di dalam mobil di bangku. Pas di belakangku terlihat sosok wanita dengan rambut acak-acakan menutup wajahnya. Kembali kulihat melalui kaca spion dalam mobil, namun wanita itu menghilang. Barusan apa ya, gumamku. Daripada berpikir yang tidak bagus, putar musik saja, pikirku. Namun suara yang keluar bukannya lagu dangdut kesukaanku, tetapi suara kemeresek kayak radio tanpa sinyal. Aku keluarkan piringan kaset VCD, lalu memasukkannya kembali,
tapi hasilnya sama saja. Iki ngopo to malah rusak, gerutuku. Menepikan mobil mengecek DVD dengan mengutak-atiknya, memencet tombol sesuka hati, tetap saja sama. Perlahan mulai ada suara di tengah bisikan. Suara bayi menangis dari samar-samar sampai jelas terdengar. Loh, sejak kapan toh Maggie Z ada backsound bayi nangis? Seruku kebingungan. Selain suara bayi, kini juga terdengar suara wanita. Ingat aku, wanita yang kau bunuh bersama bayiku. Suaranya jelas terdengar. Apa sih iki? Aku dan anakku kamu tabrak tanpa bertanggung jawab. Aku menuntut balas, katanya. Suara wanita juga bayi menangis itu mengingatkanku kepada kejadian waktu itu, saat aku secara tidak sadar menabrak seorang ibu juga anak bayi yang digendong. Apa ini roh mereka? Cepat kilat mematikan DVD itu, kembali menjalankan mobil. Tidak lama benda itu menyala sendiri tanpa tersentuh dan kembali terdengar suara bayi menangis, juga perkataan wanita. Nyowo dibales karo nyowo. Hanya menelan ludah yang terasa getir dan juga merasakan ada ketakutan yang menyelimuti. Rasa resah kembali muncul mengingat ada kasus tabrak lari waktu itu. Mencoba mengabaikan semua itu, fokus berkendara. Sampai di depan sana sudah terlihat jembatan yang di sampingnya ditumbuhi pohon beringin yang sangat besar. Dari dulu area ini menjadi momok buat warga yang melintas di sini. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan membuat aku kembali berjalan pelan. Hanya seperti tertawa samar terdengar. Ada ketawa wanita. Aku sedang dalam mobil, bagaimana itu bisa terdengar? Batinku. Perjalanan yang tertempuh namun seakan tanpa memiliki ujung. Aku sangat hafal jalur ini, jalan dari desa menuju kota. Tapi jalan ini seakan berbeda. Apa karena tertutup kabut malam ini? Sekitar 1 jam menyetir agak sedikit lega, karena dari kejauhan sudah terlihat lampu-lampu kota. Dengan menghela napas panjang, merasa tenang melewati jalur angker tadi. Sebuah penginapan yang halamannya cukup luas, terparkir banyak mobil dan motor di sana, menandakan banyaknya tamu yang menginap di losmen ini. Bangunannya cukup unik, seperti rumah bersusun dengan plang nama penginapan. Taman yang dihiasi dengan kolam kecil dengan pencahayaan beberapa lampu. Memasuki koridor yang ada 4 anak tangga sebagai awal pijakan. Lalu jalan masuk ke lorong. Di situ ada meja penerima tamu. Malam mbak, masih ada kamar kosong? Tanya aku. Ada mas, untuk beberapa orang. Tanya wanita itu balik bertanya. Untuk 1 saja, saya sendiri, jawabku. Ini untuk kamar 1 kasur. Juga tersedia kelengkapannya. Ini daftar harga. Petugas losmen itu menyodorkan buku harga kamar. Baik, saya pilih yang ini. Bayar di muka atau nanti bayar waktu check out? Aku kembali bertanya. Nanti saja mas, mari saya antar, katanya ramah. Kamar yang tidak begitu luas, lumayan untuk malam ini bisa tidur dengan nyaman. Dengan harapan bisa nyenyak tanpa gangguan mimpi-mimpi aneh, karena hampir setiap tidur mimpi selalu hadir. Malam itu saat mata sudah terpejam, tiba-tiba terasa dingin, seperti kasur yang aku tidur ini basah. Bantal yang semula empuk ini terasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut tapi tidak ketemu. Yang tersentuh seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pikiran ini sembari membuka mata. Terkejut saat terbangun, sudah di sekitar area kuburan, dikerubuti oleh berbagai makhluk yang menatapku nanar. Beberapa sosok mengerikan seperti pocong
dan kuntilanak dengan jumlah yang banyak berkumpul mengelilingi. Seketika aku terduduk dengan apa yang sangat sesak. Ngos-ngosan di antara sela pahaku ada kepala tanpa rambut. Mukanya putih, matanya semua hitam, barisan gigi hitam saat tertawa. Aku hanya teriak lalu mencoba mundur. Namun kepala itu menggelinding mengikuti sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. "Tolong, tolong!" teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan tertawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela-sela selangkangan ini terus tersenyum, matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan. Para kuntilanak pun semakin sama menjulurkan tangannya hingga semua merayap mengelus menyentuh tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus memenuhi mendekap sampai mulut juga hidungku terasa sesak bernapas. Mencoba meronta hanya itu yang bisa. Namun cengkraman tangan dari setan-setan itu menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur. Sampai ada beberapa makhluk yang menjambak rambutku dari dalam, menarik tubuh ini menyeret dengan mencengkram. Leher, tangan, juga kaki semua menarik ke bawah. Terus dibawa masuk memperlihatkan semua lelembut di atas sana, seakan mengantarku ke dalam liang lahat. Tatapan mereka semua mengerikan dengan wajah menakutkan. "Tolong! Ah!" teriakku. Dedemit itu mau menolong atau membunuhku, tanyaku dalam hati, sampai jemarinya keras mencengkram leher. Sesaknya hingga susah untuk bernapas. Pandangan mulai buyar, bagai kelipan kunang-kunang. Lambat laun menjadi gelap, lalu tanpa bisa mengingat apapun. Kerumunan warga datang menyaksikan aku tergeletak di atas sebuah pemakaman tanpa sadarkan diri. Terlihat oleh mata ini pertama terbuka adalah wajah lelaki tua dengan ikat kepala berwarna batik, mencipratkan air ke muka. Mulutnya kumat kamit seperti membacakan mantra. Dengan tersadar, aku disambut riuh ucapan syukur semua orang di sini. Berbagai celutukan terdengar dari mulut mereka. Bingung aku seperti orang linglung sampai berada di tengah kuburan. Ku amati mobil yang terparkir pas di pintu masuk pemakaman gapura melengkung itu. "Bajindul, aku dikerjani demit," ucapku. Lalu terdengar orang tua di depan berucap, "Kenapa kamu bisa nyasar sampai ke sini?" "Semalam di sini losmen, Pak. Saya nginep di sini, nggak taunya kuburan," kataku. "Di sini memang angker. Yang sudah, pulanglah kalau kamu sudah aman." Kembali Pak Tua berkata dengan badan yang merasakan sakit semua. Leher juga terlihat memar-memerah. Namun semua itu tanpa sebanding karena masih diberikan keselamatan. Diberi keselamatan untuk tetap hidup. Namun rasa lelah ini mulai aku rasakan. Yang hidup tanpa mendapat ketenangan. Teror demi teror terus berdatangan tanpa henti. Kabar dari sahabatku yang mencari orang pintar pun belum ada. Hanya pagi itu entah mau kemana, tujuan sama sekali tidak tahu. Mau pulang ke rumah masih malas, mau kembali ke tempat Pak Sarwadi juga semakin malas. Hanya melakukan kendaraan tanpa mengerti akan sampai di mana. Hidup kacau balau. Merasa bingung juga sangat merasa takut dengan berbagai kejadian itu. Apakah tanpa berhenti semua ini, aku benar-benar merasa capek, ingin menghentikan semuanya. Berawal dari pesugihan, kini tanpa memiliki ketenangan yang diri ini rindukan kehidupan dahulu. Walau pas-pasan kerja banting tulang, selalu itu nyaman, penuh berkah.
sedikit membayangkan masa lalu, mengingatkan sebuah janji. Kembali memutar halaman, kini mobil aku lajukan ke arah rumah yang baru dibangunkan. Sore itu tiba dan langsung pergi ke makam kedua orang tuaku. Gundukan yang hampir rata dengan tanah, ditumbuhi lebatnya rumput liar. Betapa tidak terurusnya makam ini. Tersimpuh diri dalam tangis, kemudian mencabuti semua rerumputan. Panjatan doa yang aku hadiahkan untuk kedua mendiang. Lemah mengingat selama ini melupakan kalian. Maafkan aku, Pak. Mbok telah dibutakan dengan duniawi. Pak Suhardi, mangke tulung sekalian mang pasang cungkup wonten makam bapak sekalian simbok. Jawabku. Oh yo Mas Bambang, tak pesen ke cungkup sesuk ben langsung digarap tukang. Jawabnya. Inji Pak Sar, sekalian badhe ngrepoti melih genduri wonten daleme jenengan buat tasakuran bapak. Iyo Mas, rapopo, gen ibune karo Nur mengko ngundang tonggo rewang, kata Pak Suwardi. Dengan memberikan dana itu, kini aku berdiam diri di sini, di rumahnya Pak Sarwadi, numpang menginap untuk besok agar bisa ikut membantu arahkan tukang saat membentuk memesan batu nisan. Kami hanya mengobrol dan duduk di ruang tamu dengan membicarakan soal pembangunan rumah. Dana dan bahan bangunan juga sudah mulai habis, mengutarakan Pak Sarwadi padaku dengan menambahkan 600 juta lagi hingga total semua menjadi 1 miliar. Tidak lupa bonus juga untuk beliau, juga langsung aku berikan. Kembali membuka tas yang berisi tumpukan uang, mengambil juga menghitungnya. Kembali rasa kesombongan menyelimuti diri. Gelap mata akan harta duniawi dalam diri ini seperti tidak pernah ada habisnya. Tamak rakus tanpa kepuasan selalu membisikkan kata kurang. Terbelenggaknya mata laki-laki di depanku melihat uang itu. Terlihat muka kehausan harta juga tersirat. Meminta bantuan istri juga Nurhayati untuk menghitung uang-uang itu. Semua terperanjat melotot meja tamu yang kini bertumpukan lembaran kertas berharga itu. Andai kalian tahu, ini belum seberapa dengan milikku di rumah sana. Batinku dengan barengan tertawa iblis yang menyeruak. Dengan memperlihatkan itu semua agar misi memikat hati gadis yang tengah hamil itu terlaksana. Usai pembuatan nisan orang tua, kini aku kembali pulang ke rumah. Mesti sudah sangat larut malam. Terlihat tanpa penerangan karena beberapa hari aku tinggalkan. Nuansa mistis rumah ini juga terasa. Bau apek pengapnya udara membuat tidak nyaman. Lantai sudah mulai berdebu, padahal belum lama ditinggalkan. Mas, kamu salah paham sama aku. Aku gak tahu soal menau, soal kejadian kemarin. Sampai kamu pukul juga usir aku. Ingat mas, semua itu ada balasannya. Sepusuk surat yang aku temukan di dasar lantai kala membuka pintu. Ternyata kejadian kemarin membuat luka hati pada pemuda itu. Yang pasti ini akan melahirkan permasalahan baru lagi. Hanya meremas sepucuk kertas itu lalu membuangnya di tong sampah. Apapun itu harus aku hadapi. Apa yang sudah aku mulai. Geduran kamar keramatku terdengar. Entah makhluk apa lagi. Baru juga sampai sudah mengusik. Geramannya susah, terdengar seperti nada amarah. Aku membuka pintu kamar yang terkunci itu. Sosok gendruwo tengah bertengger dengan tatapan memerah. Apa maumu? Kataku. Kembalilah melakukan ritual. Aku diutus Raja Gendruwo menyampaikan. Katanya. Nanti di malam purnama aku kembali. Ritual, pungkasku dengan tanpa menjawab. Lelembut itu menghilang seketika hingga kembali hening. Semua seisi kamar
juga rumah ini. Duduk dengan menonton TV, tiba-tiba datang orang suruhanku bersama Surti. Entah kenapa mereka bisa bebarengan. Juga aku sudah sampai di rumah ini. Tanpa basa-basi mereka duduk dan membuka cerita jika sudah menemukan orang yang sakti yang bisa mengatasi semua keruwetan itu. Sesuk budal merono kabeh padha melu aku, ajakku ke mereka berdua. Hanya anggukan kepala menandakan mereka sepakat. Namun di sini ada keganjilan terlihat di tatap mata mereka berdua. Bahkan yang menjadi tanya, sejak kapan mereka berdua jalan bareng sejauh ini? Apa aku sudah dipermainkan mereka? Mas, capek enggak? Rayunya. Kenapa emangnya? Tanyaku dengan nada tidak suka. Surti, pijitin yuk di kamar, katanya sambil menarik lenganku manja. Mendapat perlakuan itu, aku mengikutinya sambil melihat ke arah laki-laki yang tengah duduk sendiri itu. Hanya senyum terlihat di wajahnya, sebuah senyum tanpa ketulusan. Monggo lanjut wae Mas Bem, katanya. Lalu aku mengikuti langkah Surti menuntun masuk ke dalam kamar. Hanya merebahkan badan dengan secepat kilat sudah duduk di atas tubuhku. Lalu dengan jarinya mulai memijat tubuhku. Buka bajunya ya Mas, biar gampang mijetnya, katanya manis yang terucap. Menurutinya, lalu yang aku lakukan kembali dengan posisi tengkurap di atas kasur. Dengan dia duduk di atas pinggangku, diurut oleh Surti, entah kenapa membangkitkan gairah secara tiba-tiba. Pemikiran bejat menyelimutinya, membisikkan untuk berbuat maksiat. Tapi hal itu juga sering kami lakukan tanpa tabu lagi. Aku membalikkan badan merengkuh tubuhnya untuk mendekat. Tatapan mata birahi kami saling terpaut dengan melakukan gerilya kembali. 40 menit berlalu bercengkrama dengan wanita iblis itu. Antara tertidur dan tidak, telinga ini masih terdengar desahan Surti. Sementara aku sudah sampai terkulai lemas membuka mata, namun tidak mendapati wanita itu di dalam kamar. Justru suara itu terdengar di ruang tamu. Bangsat, riakku geram. Wes, aku mlebu kamar meneh. Mengko konangan Mas Bam. Surti, suaranya terdengar. Saat pintu dibuka, aku hanya pura-pura tidur sampai betina setan ini kembali merebah di sampingku. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat mendengarkan cerita dari kami secara update. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.